Ya, jadi strateginya apa aja, terus bagaimana nanti penerapannya, cabangnya mungkin sampai ratusan atau ribuan di seluruh Indonesia atau bahkan sampai mancanegara. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Video kali ini kita mau membahas yang namanya strategi magnet uang. Kita perlu strategi bagaimana memprogram diri kita atau menanamkan segala sesuatu pada kehidupan kita biar kita menjadi seseorang yang itu adalah magnet uang dan kita bisa mendapatkan ya mungkin apa yang kita inginkan ataupun nilai berapa yang kita inginkan. Namun disclaimer dulu ya, segala sesuatu itu butuh proses dan segala sesuatu itu ada waktunya masing-masing. Jadi bukan segala sesuatunya itu instan ya. Meskipun Anda udah menerapkan law of attraction, Anda udah menerapkan law of assumption, ataupun Anda dengan ilmu-ilmu yang mungkin sejenis ataupun ilmu yang menurut Anda itu benar, tapi segala sesuatu itu memang ada prosesnya. Gak serta-merta langsung tiba-tiba dapat, tiba-tiba datang dan nanti apa yang Anda inginkan muncul di depan mata ya. Meskipun bukan sesuatu yang tidak mungkin juga, tapi kita harus percaya bahwa proses itu akan membawa kita ke jenjang dimana kita bisa menjadi orang yang bisa lebih maju lagi dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Ya, jadi strateginya apa aja, terus bagaimana nanti penerapannya, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan jangan lupa teman-teman tonton sampai habis, jangan di skip-skip, jadi biar nanti ilmunya masuk semua ya. Dan kita langsung ke poin pertama. Visualisasi kekayaan. Mulailah dengan memvisualisasikan diri Anda sebagai orang yang kaya dan sukses secara finansial. Bayangkan secara detail bagaimana kehidupan Anda akan terlihat ketika Anda telah mencapai tujuan keuangan Anda. Rasakan emosi positif yang terkait dengan kekayaan tersebut, seperti kebebasan finansial dan rasa syukur atas kelimpahan yang Anda miliki. Kita menginginkan sesuatu. Meskipun itu hal kecil, itu hal besar, semua harus kita gambarkan dulu. Kita bikin blueprintnya dulu dalam pikiran kita. Kita membuat visualnya dulu. Kita libatkan perasaan kita dulu. Tentu saja kita pengen hidup ya jauh lebih baik ya. Mungkin ada yang pengen kaya ataupun ya pokoknya berkelimpahan dalam kemakmuran. Terus pengen apa aja bisa. Semua itu harus kita lakukan yang namanya visualisasi. Ketika kita pengen kaya, berarti kita melakukan visualisasinya tentang kekayaan. Bagaimana kehidupan kita setelah kita menjadi orang yang kaya, terus kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan itu dengan mudahnya, atau kita pengen memiliki berbagai macam usaha, dan itu semua perlu digambarkan dulu. Perlu kita bikin blueprintnya dalam pikiran kita dulu. Kita cetak visualisasinya, buat rasanya bagaimana, kita senangnya, bahagianya, kita bisa mengembangkan itu jauh lebih besar. Kalau yang udah punya usaha, itu nanti kalau cabangnya mungkin sampai ratusan atau ribuan di seluruh Indonesia atau bahkan sampai mancanegara, itu visualkan dulu bagaimana hal yang Anda inginkan. Jadi misalkan, wah gue pengen nih perusahaannya maju, gue pengen hidup gue kaya, gue pengen begini, gue pengen begitu. Semua ciptakan dulu, bikin blueprintnya dulu ya dalam pikiran kita, biar direkam oleh pikiran bawah sadar dan itu dikirim sebagai request. Nah setelah itu nanti pikiran bawah sadar kita setelah mengirimnya, alam semesta akan merespon dan itu akan dikirim balik sebagai sebuah realita. Ya mungkin teman-teman yang udah belajar di channel ini banyak ya kita membahas tentang visual dan lain-lainnya, dan ini kita kembangkan terus. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum paham ataupun penasaran, silakan bertanya aja. Saya pasti akan menjawabnya dan saya akan memberikan masukan mungkin bagi teman-teman. Jadi jangan khawatir, selama saya bisa menjawabnya, saya akan menjawabnya dengan bukan asal menjawab, tapi berdasarkan mungkin riset, pengalaman, dan lain-lainnya. Yang itu teman-teman bisa menerapkannya dan teman-teman bisa menjalankannya juga. Kita lanjut di poin kedua. Praktek afirmasi positif. Gunakan afirmasi positif untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda agar percaya bahwa Anda pantas untuk menjadi kaya dan memiliki uang dalam jumlah yang melimpah. Ucapkan afirmasi seperti, "Saya adalah magnet uang yang kuat dan menarik kekayaan dengan mudah setiap hari secara konsisten, baik secara lisan maupun tertulis." Afirmasi positif
Nah, ini biasanya gini, ketika kita melakukan sebuah afirmasi, dari situ muncul sebuah ketakutan. Jadi afirmasi kita malah justru akan terhambat oleh pemikiran negatif, yang itu sebenarnya juga akan menjadi sebuah afirmasi yang negatif. Nah, itu bertolak belakang. Jadi ketika kita melakukan afirmasi yang positif, ya sudah, kita fokuskan di situ. Ya, saya sering bilang juga, kalau ada mungkin pemikiran atau logika kita menghambat, kita bisa tambahkan kata aku memilih. Ketika kita sedang melakukan afirmasi, aku memilih untuk hidup kaya, aku memilih untuk menjadi magnet uang, dan lain sebagainya. Tentukan sendiri apa yang menjadi tujuan teman-teman dan jadikan itu sebagai ya mungkin map ya, atau panduannya. Ketika Anda udah memiliki panduannya, Anda udah memiliki targetnya, apa yang menjadi tujuan Anda ketika Anda positif akan menarik hal-hal positif juga untuk datang. Begitu juga ini berlaku untuk sebaliknya. Ketika Anda orangnya mungkin ya dalam sebuah sinetron, yang mungkin yang suka nonton sinetron ya, biasanya ada peran antagonis yang sukanya, wah ini dia harus dijatuhkan, dia harus kita hambat, dia harus kita apakan ya, pokoknya tentang sesuatu yang negatif. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Ketika ada orang lain yang sukses, ada orang lain yang maju, pemikiran kita ataupun ucapan kita itu adalah membuat mereka terhambat dan mereka nggak bisa maju. Nah, itu sama halnya Anda sudah berafirmasi secara negatif. Nah, itu kita balik. Ketika ada seseorang yang jauh lebih sukses, lebih maju, kita ikut aja rasa bahagianya, rasa senangnya, rasa semangatnya bekerja bagaimana, ataupun kreativitasnya dia itu bagaimana. Kita adopsi aja. Kalau perlu nih kita belajar. Mungkin kita kenalan dengan orangnya kalau belum kenal. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak nih saya bantu-bantu jadi apapun mau. Meskipun cuman tukang bawain tas, bawain sepatu. Kalau Anda niatnya belajar, orang biasanya dari situ akan menularkan ilmunya. Dan itu Anda nggak perlu bayar, malah Anda dibayar. Kenapa? Karena Anda bekerja sama dia. Dan dari situ kalau orang tersebut tahu bahwa Anda punya keinginan yang besar untuk belajar, maka Anda akan dibimbing. Saya pernah mengalami hal seperti itu juga. Bahkan ya saya cuman tukang bawa tas, bawain sepatu, jadi driver pribadinya, dan dari situ banyak ditularkan ilmunya. Habis itu apa? Gua pengen buka nih perusahaan baru nih bulan depan, lo bisa bantu pegang nggak? Dan bahkan ketika saya pamit untuk resign dan ingin menjadi suppliernya, itu justru dikasih modal, dan modalnya nggak sedikit, lumayan juga modalnya ya. Kalau dibelikan Alphard bisa dapat 6. Dari situ kita bisa berkembang, kita bisa belajar. Dan orang yang seperti itu nggak akan pelit ilmu ya, meskipun nggak semua dibagikan, paling nggak kita dasarnya udah dikasih dulu. Ketika kita udah menguasai dasarnya, nanti kita akan berkembang lagi, jauh lebih tinggi lagi ilmunya, pasti nambah selama kita mau belajar, dan itu bisa diterapkan ya. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Sama halnya itu adalah sebuah afirmasi. Ketika kita afirmasinya positif, maka apa? Hasilnya juga akan positif. Tapi ketika afirmasi kita negatif, maka yang dihasilkan dan yang ditarik adalah hal yang negatif juga. Pelihara segala sesuatu itu secara positif, meskipun kita juga harus berhati-hati dan waspada ya. Jadi meski positif, kita juga harus menjaga diri kita ya, entah itu dari nanti informasi yang kita serap ataupun apa yang kita lakukan, atau kita juga harus mengantisipasi dari hal-hal luar yang akan menjatuhkan kita. Dan kita lanjut di poin ketiga. Tetap fokus pada tujuan. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas dan terukur, lalu fokuslah untuk mencapainya. Buat rencana tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut dan kerjakan setiap langkah dengan tekun. Jangan biarkan distraksi atau keraguan menghalangi Anda dari mencapai kekayaan yang Anda inginkan. Ketika kita memiliki sebuah impian, kita udah mengatur strateginya nih. Gue mesti gimana, terus gue mesti jalanin apa, semua udah kita rancang. Satu hal yang nggak boleh kita tinggalkan adalah fokus pada tujuan. Jadi tujuan kita mau kemana? Kita pengen memiliki penghasilan mungkin berapa, ataupun ya mungkin nilai investasi kita ini jadi berapa. Fokus aja pada tujuan itu.
Jadi ketika kita udah fokus pada sebuah tujuan, dari situ ketika ada sebuah hambatan ya kita nggak akan pernah gentar, kita nggak akan pernah mundur. Ibaratnya gini, saat ini kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya yang namanya impian besar. Kita punya tujuan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Analoginya adalah apa? Dalam permainan catur di situ ada pion. Pion ini mungkin kastanya paling rendah, tapi sekali dia maju, dia nggak akan pernah mundur. Nah, dari situ, ketika kita udah fokus pada tujuan kita, fokus aja. Ketika ada hambatan, ciptakan jalan lain. Terus ya mungkin Anda misalkan terhalang sesuatu, tabrak aja selama Anda ingin mencapai tujuan itu dengan sempurna. Meskipun Anda dapatnya nggak full 100% dulu, tapi Anda harus terus maju. Dan semua butuh waktu ya. Bukan segala sesuatu ini, wah gua udah nerapin ini kok belum dapat, gua belum bisa menghasilkan ini itu. Udah berapa lama nih? Wah gua udah jalan ini seminggu. Ya mungkin itu kalau katak pun denger, itu akan ketawa juga. Ya baru seminggu mau minta hasil yang lebih. Bukan sesuatu yang nggak mungkin juga. Tapi itu semua memang waktunya itu bukan singkat. Ketika segala sesuatu kita dapatkan dengan singkat, ya habisnya singkat juga. Ada pengalaman nih dari riset saya juga. Saya mengamati di tahun 2006 kalau nggak salah ya. 2005-2006 pokoknya antara itu. Ada sebuah bisnis nih makanan kuliner. Tapi saya nggak sebutkan mereknya apa ya. Ada sebuah merek burger. Dari situ di mana-mana ada nih. Wah, berkembangnya cepat banget dan itu tiap kota ada. Dan dari situ apa? Demam yang namanya burger. Gak berselang lama, begitu udah jalan, habis itu apa? Hilang satu persatu. Udah sampai sekarang gak bangkit lagi. Terus Anda pernah nggak mengalami sebuah tren di tahun mungkin 2015-an ya atau 2016 ada yang namanya es cappuccino cincau. Nah, semua orang bikin, wah tiap daerah ini ngetren. Semuanya jualannya sama semua seperti itu. Dan ujung-ujungnya apa? Hilang seketika juga. Nyampe setahun nggak nyampe. Habis itu hilang. Segala sesuatu itu kalau datangnya cepat, dapatnya cepat, hilangnya juga cepat, atau habisnya juga cepat. Kecuali kita memang berproses. Karena apa? Dari proses itu kita didewasakan, kita dibentuk. Strateginya bagaimana, kita harus memiliki mental yang kuat juga. Jadi ketika diberi lebih, kita nggak kaget. Ada memang tren ya. Saya punya seorang temen juga, dia bisnis dari nol dan akhirnya maju, gaya hidupnya berubah. Dia nggak melakukan inovasi dan dia lupa. Habis itu apa? Tergerus dengan perkembangan zaman. Ya sudah, habis. Nah, dari situ kita bisa belajar. Kenapa segala sesuatu nggak akan kita dapatkan dengan cepat dan instan. Mungkin Anda sedang mengalami nih, menjalani atau menerapkan law of attraction, kok belum ada hasilnya, kok belum kelihatan juga, kok belum ada tanda-tandanya. Sabar aja, kita evaluasi dulu ya. Anda bisa evaluasi, mungkin ada sesuatu yang kurang, atau mungkin Anda juga mengalami sebuah kesalahan, ada yang terlupakan juga, nggak Anda terapkan. Nah, ketika Anda bisa evaluasi, Anda nanti akan ketemu titik temunya ya. Akar masalahnya akan ketemu nih. Oh, ternyata di sini. Oke, perbaiki. Dan dari situ nanti Anda akan ada yang namanya apa? Sinyal-sinyal. Anda akan mendapatkan sebuah peluang yang itu bisa menjadikan Anda besar dan mencapai apa yang Anda inginkan. Anda pengen berapa sih untuk penghasilannya? Anda pengen punya apa aja sih? Anda pengen punya mungkin mobil mewah, Anda pengen punya rumah mewah, terus Anda bisa keliling dunia. Ya, itu semua bisa terjadi. Cuman segala sesuatu butuh waktu ya. Jadi kalau Anda baru menjalankannya seminggu ya, itu perlu dipelajari lebih mendalam lagi. Berarti Anda punya keinginannya itu tergesa-gesa dan itu bisa malah jadi penghambat utama Anda. Kenapa? Ya karena Anda nggak siap dengan nanti yang akan diberikan jauh lebih besar ya. Kita lanjut di poin keempat. Terapkan hukum kasih dan penghargaan. Berikan dengan sukarela kepada orang lain dan berikan penghargaan atas setiap keberhasilan kecil yang Anda capai dalam perjalanan menuju kekayaan. Tindakan kasih dan penghargaan ini akan memperkuat energi positif Anda dan membantu Anda menarik lebih banyak keberuntungan dan kesempatan ke dalam hidup Anda. Ini sepertinya belum pernah kita bahas ya tentang hukum kasih. Nah, apa sih hukum kasih itu? Hukum kasih itu ibaratnya kedamaian diri kita. Kita bisa berbagi ke orang lain juga. Kita bisa memberikan yang namanya penghargaan untuk diri kita juga. Itu namanya hukum kasih. Karena kita memberikan segala sesuatu nih, bukan hanya uang ya. Jadi di sini
universal. Anda bisa memberikan mungkin dalam bentuk ilmu, dalam bentuk barang, ataupun dalam bentuk bantuan-bantuan yang lain kepada orang lain. Dan Anda juga harus melakukan penghargaan kepada diri sendiri. Karena dengan kita memiliki hukum kasih, perasaan kita akan damai. Yang jelas gini, hukum kasih ini bukan Anda nanti, wah gue bikin konten bagi-bagi. Itu beda cerita ya. Alangkah baiknya kita memberikan sesuatu itu secara diam-diam. Kita nggak perlu pamer ke sana kemari, kita nggak perlu dilirik orang. Karena apa? Tujuannya ya kita dengan penuh kasih memberikan segala sesuatu. Kita nggak cari pengakuan lagi, dan kita tidak mencari penilaian lagi terhadap orang lain kepada diri kita. Jadi itu harus teman-teman juga kuasai ya. Jadi kalau mau berbagi aja. Kalau bisa Anda berbagi itu nggak ada yang tahu, dan bahkan orang yang mungkin Anda support itu juga dia nggak tahu kalau itu dalam bentuk materi. Tapi kalau dalam bentuk ilmu ya silakan Anda bisa membagikannya ya. Anda nggak apa-apa orang lain tahu kalau dalam bentuk ilmu. Karena apa? Ibaratnya Anda memberikan sebuah kail ya untuk mencari ikan, bukan memberikan ikannya nih, gua kasih ikan lu masak, besok dia minta lagi. Tapi kalau Anda memberikan sebuah kail, nih gua kasih kail, lu cari ikan ya, lu cari umpannya, lu cari ikannya di mana, nanti hasilnya buat lu sendiri. Itu jauh lebih panjang lagi nanti manfaatnya. Namun kebanyakan orang yang mau kita kasih itu malah justru mau ikannya aja. Ya, paham kan apa yang saya maksud di sini? Mau ikannya aja, mau bentuk jadinya aja. Bahkan kita beli ikan pun maunya yang udah matang sesuai selera dia, entah goreng, entah bakar. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau saya ketemu orang seperti itu, udah saya cut off ya. Saya nggak mau lagi. Kita lanjut di poin kelima. Berlatih rasa syukur. Selalu bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini, meskipun itu mungkin terasa sedikit. Rasa syukur akan membantu Anda membangun frekuensi energi yang positif dan membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkat dalam hidup Anda. Dengan bersyukur, Anda mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima lebih banyak kekayaan dan kelimpahan. Latih terus ya, ini juga sering kita bahas dan ini sering kita bikin kontennya juga. Kita harus melatih sebuah rasa syukur. Jadi ketika kita berlatih syukur itu kita akan menjadi orang yang penuh damai dalam perasaan kita. Makanya ini saya nggak akan bahas panjang-panjang karena syukur ini banyak banget ya, hampir tiap video itu pasti ada ya kita membahas tentang syukur. Nah dari situ bersyukur aja. Mungkin ada yang baru denger nih mau dapat peluang, atau yang baru dapat informasi kalau mau ada usaha yang itu projectnya dikasih ke Anda. Syukuri dulu, baru sekedar informasi dan itu belum disyukuri dulu. Dan apapun itu, hal sekecil apapun Anda bisa syukuri. Jangan jadikan nanti rasa yang membuat Anda nggak sabar itu malah jadi penghambat. Segala sesuatu memang butuh waktu dan segala sesuatu butuh proses ya. Sukses berkelimpahan.